Community Corner. Komunitas Otomania Surabaya ini kan kita bicara otomania berarti maniak motor. Jadi ya sudah, ada yang hobi touring, ada yang hobi modifikasi. Jadi akhirnya kita gabung satu dengan jumlah waktu itu masih kurang lebih 100 klub ya. Community Corner. Akhirnya saya coba buat komunitas untuk mengumpulkan teman-teman yang hobinya sama. Jadi hobi dalam menggambar coret-coret gitu menjadi sebuah gambar. Itu namanya scribble, teknik coret-coret. Perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan hanya di Sonora Surabaya. 98,0 Radio Sonora Surabaya, sahabat keluarga. Apa kabar sahabat Sonora? Terima kasih Anda masih setia di program-program Sonora Surabaya. Sandra Komarudin masih akan menemani Anda menuntaskan 1 jam siaran saya terakhir di hari ini jam 10 sampai dengan jam 11 di acara Community Corner yang selalu hadir di pekan Jumat pertama setiap bulannya. Nah, sahabat Sonora, berbicara tentang persaingan bisnis di bidang perhotelan, Anda semua pasti udah setuju, ketatnya sudah nggak ketulungan gitu ya. Mulai dari adu konsep, strategi, paket promo, kemudian juga penawaran marketing, semuanya ini dibuat sedemikian rupa oleh para owner hotel. Tujuannya hanya ada 2, yaitu untuk menarik minat pelanggan dan demi terpenuhnya angka okupansi serta tingkat hunian revenue juga yang maksimal. Ini menjadi prioritas. Nah, salah satu konsep menarik yang saat ini sedang berkembang adalah marketing goib konsep. Apa itu? Saya Andre akan mengajak Anda sahabat Sonora untuk membahasnya pagi ini bersama dengan komunitas hotel marketing. Dan saya ingatkan acara Community Corner episode kali ini merupakan hasil kerjasama Radio Sonora Surabaya dengan Titis Tata High Performance Coaching. Baik, telah terhubung bersama kami pagi hari ini melalui sambungan aplikasi Skype 2 narasumber luar biasa. Saya sapa dulu. Yang pertama narasumber tetap kita, Ibu Titis Tata MM CT NNLP LSP, founder Titis Tata High Performance Coaching. Assalamualaikum Bu Titis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Andre, selamat pagi Pak Budi. Halo semua sahabat Sonora, selalu semangat. Visualnya seger nih pagi hari ini. Orange ya. Pasti Mas Andre. Biar rezekinya tambah banyak juga. Amin. Narasumber yang kedua, ada narasumber bintang tamu kita di episode kali ini, yaitu Bapak JS Budi, CEO Eka Wira Connection dan pembina komunitas hotel marketing. Selamat pagi Pak JS Budi. Selamat pagi Mas Andre, Mbak Titis dan sahabat Sonora semua. Kabar gimana Pak? Saya saat ini ada di Jakarta. Silakan Mas. Kita ada di 3 kota secara terpisah, bersyukur teknologi yang menghubungkan kita. Surabaya, Bali, Jakarta. Pak JS Budi ada di Jakarta, Bu Titis ada di Bali ya. Nah, saya harapkan sahabat Sonora yang juga mendengarkan ini melalui siaran worldwide kita di streaming sonora.co.id, dimanapun Anda berada juga bisa menginformasikan di mana domisili Anda agar kita bisa terhubung ya pagi hari ini di program acara yang luar biasa ini. Nah, sahabat Sonora yang mau berinteraksi nanti silakan, mau bertanya, mau berdiskusi ya, banyak saluran interaktif yang sudah disediakan oleh Sonora. Kalau suara Anda ingin mengudara di radio, Anda bisa hubungi line telepon on air 031 732 7102. Kalau texting chat WhatsApp juga boleh di 0811 304 9800. Kalau Anda ingin menonton acara ini juga secara visual real time juga monggo ya, melalui kanal YouTube Sonora Surabaya dan juga Facebook 98,0 Sonora Surabaya. Anda bisa manfaatkan fitur live chat yang ada di sana juga untuk berinteraksi. Kita ke Bu Titis terlebih dahulu nih. Pertanyaan yang selalu kami sampaikan di setiap mengawali program acara Community Corner. Episode kali ini Bu Titis mengundang komunitas hotel marketing sebagai bintang tamu. Nah, menarik ini. Kenapa nih Bu Titis? Ya, thank you Mas Andre, sahabat Sonora. Hari ini episodenya
sangat menarik mengawali perjumpaan kita di 2024. Saya hadirkan sahabat saya, Pak Budi JS, gitu ya. Beliau udah pasti nanti akan sharing ilmu beliau yang luar biasa. Dan beliau seperti mempertemukan dua hal, gitu ya. Di satu sisi, kalau kita melihat data statistik dari BPS, saat ini sekitar 7,86 juta penduduk Indonesia unemployed alias ya tidak bekerja gitu ya. Kemudian di tingkat pengangguran terbuka 5,32% berdasarkan data dinas ketenaga kerjaan gitu ya. Dan Indonesia berada di level 11 nomor dari tingkat dunia bagaimana mampu mendevelop masyarakatnya. Ini kan sedikit kurang maksimal gitu ya. Nah, di satu sisi saya sendiri di dunia usaha, di dunia profesional, bertemu dengan banyak sekali corporate, itu ada keluhan yang berbeda, Mas Andre dan juga sahabat Sonora, bahwa mereka sulit menemukan tenaga kerja yang pas. Jangankan yang pas ya, mau nyari tenaga kerja itu sulitnya minta ampun. Yang serius ya, gitu ya. Saya pun di beberapa outlet saya ketika saya searching staff atau manager atau supervisor, selalu kendalanya mereka ya come and go gitu. Kita harus siap dengan turnover yang tinggi gitu. Padahal mungkin saya memberikan pelatihan yang sudah tepat, apalagi mungkin di luar sana para owner yang sibuk gitu ya, yang nggak punya waktu. Nah, Pak Budi ini sangat luar biasa dengan ekspertisnya gitu ya, dengan pengalamannya memaintain orang sebagai pimpinan di beberapa perusahaan dan sampai saat ini beliau juga memiliki perusahaan sendiri. Beliau memiliki satu solusi gitu ya, yang bisa menjembatani dua hal ini. Bayangkan aja kalau yang satu, yang masyarakat Indonesia katanya nggak punya kerjaan, ya bingung mau kerja di mana. Tapi ada lapangan pekerjaan kok nggak mau. Nah ini apa yang terjadi? Nah makanya ada beberapa faktor Mas Andre dan juga sahabat Sonora. Mungkin sahabat Sonora ada orang-orang di sekitar sahabat Sonora yang belum bekerja, gitu ya. Bisa jadi dia kurang etos kerja, kurang semangat, kurang motivasi. Kerja itu buat apa sih, gitu ya. Nah itu mungkin di lembaga saya bisa membantu ya untuk menemukan itu. Tapi harus ada orang seperti Pak Budi yang langsung nih gitu ya ngasih tempat untuk langsung kerja dan bisa berkarir dengan lebih maksimal. Gitu Mas Andre. Jadi sangat penting banget nih hari ini. Jadi pastikan sahabat Sonora mendengarkan acara ini sampai jam 11 nanti ya. Agar komprehensif nih pemahaman ilmu yang kita serap dari Pak JS Budi pagi hari ini. Saya langsung ke Pak Budi ya. Pak Budi, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Di awal mungkin sedikit bisa informasikan ke kami ya sosok Anda agar kami bisa lebih mengenal Anda lebih dekat terkait dengan kompetensi yang Anda miliki dan juga pencapaian di bidang yang saat ini Anda geluti. Silakan Pak Budi. Oke, sebenarnya saya satu di antara sekian banyak orang Indonesia yang tidak percaya dengan kalimat tadi Mas Andre, tak kenal maka tak sayang. Oh gitu. Sama sekali saya tidak percaya dengan itu. Buktinya saya belum kenal Anda, belum kenal Mbak Titis, saya sudah terlanjur sayang itu. Ini masalahnya. Baik. Jadi saya sebenarnya seorang hotelier. Jadi background saya ngambil S1 mulai dari SMA. SMA saya itu IPA. Jadi saya fase matematika. Yang lainnya tidak, biologi, fisika saya jatuh, termasuk kimia. Kemudian saya memutuskan masuk ke linguistik, jadi jauh. Saya ambil sastra Inggris. Kemudian saya lulus di sastra Inggris, saya melanjutkan applied linguistik di Udayana. Terus saya waktu itu menjadi seorang pegawai hotel. Pada waktu saya kuliah S1 itu saya jadi pegawai hotel, Mas. Di Lombok, Senggigi Beach Hotel. Dan saya juga menjadi penulis atau zaman dulu kolumnis Bali Post. Masih ada yang punya Bali Post waktu itu. Jadi mulai dari tahun 89 saya pulang dari sekolah Jepang.
langsung fokus bekerja di hotelnya Garuda, Senggigi Beach Hotel. Kemudian saya juga bekerja sebagai penulis atau kolumnis Bali Post selama 10 tahun. Kemudian waktu itu redaktur pelaksananya Pak Wit Minarko. Beliau adalah orang yang pandai dalam jurnalistik. Saya belajar dari Bondan Winarno, almarhum, dan Bang Surya Paloh. Karena beliau memang orang, ya saya angkatan itu. Kemudian saya melanjutkan bekerja di Bali karena saya ngambil S2 Applied Linguistik di Udayana. Tadi sangka saya dipindahkan ke Surabaya dan ke Bandung. Saya jadi EAM dan GM di Grand Hotel Preanger Bandung, 0 km Bandung. Mulai tahun 2006 sampai 2013 saya sudah menjadi eksekutifnya hotel dan saya mengambil marketing S2. Dan tahun 2013 saya ditarik ke Jakarta dan saya mengambil accounting di Perbanas. Jadi genap secara akademis saya ngambil 3 di S2, 1 di S3 yang tidak saya lanjutkan. Saya ngambil ekonomi makro tapi saya tidak lanjutkan. Dan terakhir saya pensiun sebagai senior manager atau general manager pada 5 unit membawai IT, kemudian security, jadi saya chief security juga se-Indonesia, membawai 244 security sebagai propertior, membawa banyak sekali properti Garuda Group saat itu yang namanya Aerowisata, dan tentunya sebagai pendidik di BUMN. Jadi saya sebagai excellent service tutor untuk hotel-hotel di BUMN, yaitu Hotel Inahin, Patra Jasa, dan Aerowisata. Dan sampai sekarang saya tanggal 3 Juni kemarin pensiun, saya mendirikan perusahaan sendiri. Nah, inline dengan marketing. Nah, itu nanti cerita tersendiri. Bahwa saya memiliki konsep marketing goib itu justru di saat pandemi. Oke, kita aja dulu dari saya. Baik. Sementara. Ditahan dulu menceritakan konsep marketing goibnya ya, karena itu nanti ada slotnya di segmen kedua gitu ya. Biar penasaran dulu nih sahabat Sonora ya. Oke, banyak sekali loh ternyata jabatan yang bergengsi yang dipegang oleh Pak JS Budi. Satu hal dari semua tadi cerita Anda Pak JS Budi, ternyata Anda karakter orang yang suka belajar. Ya, banyak sekali background pendidikan yang Anda pelajari dan ini menjadi suatu hal yang menarik. Baik, Pak Budi, kita sekarang berbicara tentang komunitas yang Anda bina, komunitas hotel marketing. Nah, kalau dari namanya kami sudah punya gambaran, ini pasti isinya adalah para marketing hotel. Tapi biar Pak Budi sendiri yang menceritakan ke sahabat Sonora ya. Ini adalah komunitas apa dan sejak kapan terbentuknya Pak Budi? Oke, awalnya di tahun 2020, di saat itu COVID ada, saya sudah memiliki sekitar 10.000 member lewat LinkedIn. Nah, dari LinkedIn itu saya melihat hampir semua teman-teman saya unemployed. Mereka semua dipecat tanpa pesangon, namanya COVID ya. Walaupun saat itu pemerintah menolak bahwa itu adalah force majeure. Ya udah, saya sampaikan kepada rekan-rekan semua perhotel untuk tidak melakukan demo. Karena apapun yang terjadi percuma, owner itu sudah angkat tangan. Dia nggak punya apa-apa. Jadi sekarang kalian semua berpikir bagaimana caranya survive. Saya menulis banyak tentang survival di LinkedIn. Nah, ada beberapa hotel yang masih tetap buka. Nah, disitulah sebenarnya saya memiliki sebuah konsep yang akhirnya saya namakan sebagai marketing goib. Nah, kenapa goib? Ada satu
pikiran bahwa marketing itu bukan tertumpu pada hebatnya marketing manager ataupun marketing sales team, bahkan general manajernya bukan. Mereka adalah administrator di mata saya. Oke. Mereka hanya sales, kemudian membuat kontrak, tanda tangan. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang membuat deal? Bahwa, oke, deal, tanda tangan. Hebatnya marketer? Tidak. Terlalu sombong kalau saya katakan. Nah, saya punya pengalaman, Mas Andri. Di tahun 2010-an, hotel saya itu bisa mencapai budget Oktober sudah clear. Target di setahun tahun tercapai Oktober. Maksudnya budget 1 tahun itu 12 bulan. Di bulan Oktober sudah tercapai. Keren kan? Keren lah, Pak. Pada waktu saya di-assign tahun 2002 untuk memimpin hotel di Surabaya, namanya Hotel Widodaren, saya naruh okupansi 86%. Jakarta marah. Jangan terlalu sombong, ini hotel baru dibuka, ini berani 86%, gila ini Joni. Saya bilang, enggak, saya yakin. Dan itu closing 90%. Tahun berikutnya, saya ambil 90%, closing 92%. Tahun berikutnya, saya budgetkan 92, closing 94. Dan terakhir, saya budgetkan 94, closing 96. Saya langsung dipromosikan untuk memegang hotel bintang 5. Di situ saya juga ugal-ugalan. Dulu cuma sekitar 68. Saya taruh 76. Hotel bintang 5 189%. 189 kamar. Dan itu closing. Sangat membanggakan. Sampai pada satu titik saya meminta kepada direksi, yaitu insentif kepada seluruh pegawai. Untuk supervisor dan kru, mereka di entertain ke SeaWorld Jakarta. Dan untuk asisten manajer dan manajer pergi insentif ke Singapura dan Malaysia. It happened. Why? Karena ada satu pemikiran bahwa yang bekerja kita, tetapi yang memutuskan ada kekuatan religi yang kita yakini, apapun agama ada. Mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Judaism. Nah, di situ ada kriteria yang kuat. Kalau kita lihat, kekuatan dari marketing gua itu sebenarnya simple. Dia adalah kekuatan pada titik sedekah. Sekarang saya tanya, Pak Titis, kalau sedekah 2,5%, itu minimal bagi orang Islam, minimal. Tapi bagi teman-teman Nasrani, perpuluhan 10%. Dan bagi orang Chinese, tahu 11%. Dan Anda tahu berapa yang dilakukan orang Yahudi? 50%. No wonder yang menguasai kekayaan di dunia ini orang Yahudi. Karena mereka nggak segan-segan untuk mengalirkan kembali sedekah mereka dengan nilai yang gila-gilaan. Di Indonesia, ada beberapa orang yang melakukan lebih ekstrim daripada orang Yahudi. Salah satunya adalah Yakob Utama, pendiam. Beliau hanya ngambil 10% dari 100% keuntungannya. No wonder hotel beliau, Santika, kemudian yang dibawanya lagi itu langsung menjamur seluruh Indonesia, Pak. Beliau hanya ngambil 10%. Sudah lebih untuk kami. Itu kalimatnya beliau. Nah, kalau Mbak Titis mau ngejar bisnisnya luar biasa, sedekahnya dikenceng. Itu aja. Baik. Nah, ini ranahnya owner, bukan GM. GM pada waktu membuat budget,
komitmen dengan owner atau direksi kalau di BUMN. Sampaikan bahwa Pak, saya harus mencari keuntungan 10 miliar tahun 2024. Bapak mau narik untuk sedekah hotel ini atau perusahaan ini atau gerai ini berapa persen? Ini Jules lagi bangun restoran di Jakarta saat ini. Saya sampaikan sama owner, you mau berapa persen? Saya nampak. Oke, good. Saya bikinkan budget, keuntungannya net operating profit langsung dialokasikan 6%. Terus cara bayarnya gimana? Terserah, Anda menghitungnya per bulan atau per tahun. Nah, yang bagus yang mana, Pak? Yang normal per bulan, karena Anda closing pembukuan 1 bulan, langsung bayarkan. Tapi yang paling keren adalah advance. Kenapa, Pak? Anda bisnis, butitis bisnis, kalau saya membayar deposit, seneng nggak? Jadi belum terjadi transaksi, saya janji, saya mau beli itu seharga 100. Saya deposit 10, Ibu. Suka kan? Terus ya Allah juga begitu, Mas. Jadi kalau Anda mau membayar sedekah Anda tahun bulan Mei, Maret besok, ya bulan ini Anda harus gunakan. Baik. Artinya apa? Jangan menjadi kaya baru sedekah, jangan menjadi punya uang baru sedekah, tapi bersedekah Anda akan punya uang. Nah, konsep ini kan sulit kita terima. Tetapi bagi siapapun yang pernah melakukan akan memberi satu konfirmasi, iya betul, and it really works. Dan saya melakukan itu. Baik. Kira-kira gitu dulu ya. Silakan Mas, kalau nanti ada teman-teman yang bertanya bahwa ini sangat penting. Terima kasih. Ini masih pemanasan ya, sahabat Sonora ya. Dari sini, dari segmen pertama ini bisa kita tajamkan bahwa memang aspek sedekah ya, entah itu korporasi mewujudkannya dalam bentuk apa, itu menjadi poin penting dalam pelaksanaan marketing goib ini ya, Pak Budi ya. Baik, silakan sahabat Sonora, Anda yang ingin berinteraksi, kami sudah buka line interaktif WhatsApp di 0811 304 9800. Monggo juga bisa menghubungi line telepon on air di 031 732 7102. Ibu Nita, selamat pagi. Terima kasih untuk WA Anda ya. Kata Bu Nita, benar-benar nggak bisa diterima oleh logik, apalagi kaum kapitalis mengeluarkan uang. Harusnya itu bisanya diminimalkan. Lah ini kok cash flow-nya malah diumbar-umbar. Lah rezekinya ya pasti bolong. Saya penasaran kok bisa begitu ya. Nanti Pak nanggapinya di segmen kedua ya Pak Budi ya. Baik, jangan kemana-mana sahabat Sonora, tetap di Community Corner sampai jam 11 nanti. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. Mau tahu perkembangan dunia otomotif terkini? Kalau bicara spare part, memang mobil-mobil yang wow itu artinya Anda itu maintenance-nya akan lebih krusial. Tidak kalah pentingnya skill, keterampilan dari mekaniknya. Ini Otomotif Sonora bersama Baby Juwana. Anda akan dapatkan juga beragam informasi dan tips praktis perawatan kendaraan Anda. Tayang setiap Sabtu pukul 10 hingga 12 siang. Hanya di Radio Sonora, Kompas Gramedia Radio Network. CHEERS, cheers! CHEERS, cheers! CHEERS, cheers! Air hidup yang terbaik, hey! Cheers in the house! Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk
Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Sahabat Sonora, promo Informa Pasti Ketemu mempersembahkan inspirasi untuk segala kebutuhan, gaya, dan budget. Sehingga apapun yang Anda cari, pasti ketemu di Informa. Kali ini, artis penyanyi Vidi Aldiano dan Sheila Dara terpilih sebagai brand ambassador promo Pasti Ketemu dari Informa. Meskipun keduanya berbeda kepribadian dan berbeda style, namun mereka menemukan kebahagiaan yang sama dan dipertemukan di Informa. Apapun inspirasi, kebutuhan, style furniture, dan aksesoris rumah pasti ketemu di Informa. Nah, produk apa saja yang ditawarkan dalam promo Informa pasti ketemu, dan keuntungan apa saja yang bisa didapatkan secara khusus hanya oleh pendengar radio? Temukan jawabannya di Radio Talk Show bersama Informa, Jumat 23 Februari 2024 jam 3 sore waktu Indonesia Barat, on air di Radio Sonora FM 98 Surabaya dan live YouTube di channel Sonora Surabaya. Mau tanya-tanya? Boleh banget. WA saja di 0811 304 9800 atau telepon 031 732 7102 dan live chat di YouTube channel Sonora Surabaya selama berlangsungnya acara. Acara ini dipersembahkan oleh Informa Furnishings with Style. Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Sobat Sonora, masih Anda dengarkan Community Corner di pagi hari ini ya. Kita masih membahas topik bahasan tentang konsep marketing goib. Goib kali ini tidak ada kaitannya dengan klinik, tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang berbau mistis, tetapi lebih ditekankan kepada konsep berbagi, sedekah ya. Nah, sahabat Sonora, silakan Anda yang mau berinteraksi bergabung di 0811 304 9800. Bisa juga di, saya coba cek YouTube Sonora. Terima kasih untuk yang ngasih jempol ya. Sudah ada sekitar 12 orang yang menonton kita di pagi hari ini. Kemudian juga yang bergabung ada tadi yang bertanya pendengar, sulit untuk diterima oleh logika akal katanya Pak Budi ya, apalagi sampai bersedekah sampai 50%. Sekarang tuntutannya cash flow perusahaan harus diatur sedemikian rupa agar income lebih banyak, pengeluaran ini lebih sedikit. 50% untuk disedekahkan. Nah, pertanggungjawabannya kepada manajemen perusahaan ini gimana terus? Monggo Pak Budi mengomentari pendapat. Oke, tadi saya sampaikan bahwa ini ilmunya bukan manajerial, bukan pengurus, tapi ini ilmunya owner, pemegang saham. Jadi tadi jika posisi ada sebagai manajerial, paling tinggi general manager ataupun vice president, Anda harus bertanya kepada owner. Owner mau berapa mengeluarkan? Sekedar tahu aja bahwa banyak orang yang berpikir, oke, saya mau 10% deh karena ajaran agama saya mengajarkan demikian. Teman-teman saya Nasrani akhirnya berpikir juga dan dia bilang, Mas, it really works. Nah itu tadi, kalau posisi Anda sebagai manajerial, nggak akan pernah bisa. Ini adalah keputusan langsung owner sebagai pemilik. Jika pemiliknya memiliki satu keyakinan seperti itu, bahwa sedekahnya itu langsung diberikan kepada semua karyawannya dalam bentuk gaji ke-14, ke-15 atau whatsoever, nggak ada masalah. Yang penting adalah dikeluarkan. Tapi yang paling bagus adalah jalan-jalan yang memang diisyaratkan oleh agama Anda, terutama anak yatim piatu, orang-orang yang apa selalu kan ke situ dulu.
Kalau kepada karyawannya dianggap karyawannya sudah menerima gaji, tapi mereka siapa yang memikirkan? Nah, itulah kenapa putaran-putaran yang sama sekali tidak pernah kita pikirkan itu bisa terjadi. Dan bisa 8 penjuru mata angin itu rezeki Anda nggak pernah bakalan ditutup. Ya kalau Anda nggak percaya ya saya pikir naif sekali karena semua agama Anda pun akan mengajarkan itu. Cuman kita tidak pernah melakukan dengan teoritis yang lebih mendalam seperti yang saya sampaikan. Bahwa kita bersedekah bukan hanya punya uang kita kasih. Itu normatif lah, itu biasa. Tapi kalau sedekah Anda rencanakan, Anda masih merencanakan aja sudah mendapatkan pahala barangkali. Tapi paling tidak niatan Anda udah bagus. Bahwa Anda melakukan advance dalam sedekah, Anda tergolong orang-orang yang memang benar-benar bersedekah untuk mensucikan diri ataupun perusahaan. Bahkan Anda melakukannya dengan simpel. Ya Tuhan, aku memberikan sedekah ini, semoga Kau lipat gandakan. Artinya apa? Anda belum tahu, Anda belum dapat uang. Kan beda ya kalau Anda dapat uang banyak, kasihkan orang-orang ini, kasihkan orang ini. Beda. Sangat beda. Persepsinya beda. Jadi ada dua-duanya baik. Tapi yang prioritas paling baik adalah advance tadi. Sekarang saya tanya, apakah Anda memberikan sedekah bahwa Anda sudah punya uang terus Anda sedekah? Dapat uang banyak terus Anda sedekah? Ini yang disebut charity. Cheer. Melakukan cheer. Anda melakukan hal yang joyful. Senang, semua orang Anda kasih. Tapi dalam keadaan biasa, apalagi Anda dalam keadaan tertekan dalam finansial, Anda ingat, kalau aku mau berikan, pasti dilipat gandakan. Artinya apa? Anda meyakini bahwa memberi tidak untuk kaya. Ini yang paling penting. Jadi saya yakin Anda akan melakukan secara profesional dalam korporasi. Anda boleh lakukan. Saya pernah mengalami posisi seperti itu, Mas. Dan di saat saya kolaps, saya baru sadar bahwa semuanya habis. Dan di situ istilahnya rezeki saya ditekuk-tekuk benar-benar sudah. Tapi setelah saya sadar, ya Tuhan, ini jalanan hidup yang saya jalani. Saya hanya punya uang ini. Nah, Anda pernah nggak melakukan sedekah secara ekstrim? Dan itu Anda lakukan dengan baik. Kalau rekan-rekan kita Nasrani ada namanya kolektor. Kalau kita orang Islam masuk ke kencelengan. Saya mau challenge Anda semua. Gak usah tinggi-tinggi. Begitu Anda buka dompet, berani nggak Anda memberikan kolektor atau kenceleng itu nilai mata uang tertinggi? Itu aja. Mas, jujur Mas, level saya hanya 50.000. Kalau saya melihat uang 100.000 mau saya taruh ke kencel, ya Allah masih berat ya Allah. Saya masih milih, padahal saya punya teori Mas. Dan saya yakini bahwa semakin banyak yang saya taruh, ya udah janji Tuhan dilipat gandakan. Tapi pertanyaannya adalah kenapa saya nggak bisa? Dan saya sadar bahwa kelas saya masih di situ.
Nah, bagi Anda yang memiliki hanya uang 5.000, 2.000, adalah wajar Anda naruh uang 5.000 di situ. Udah hebat. Tapi sekelas Bu Titis yang dompetnya hanya berisi kartu-kartu semua, hanya ada 2-3 warnanya merah semua. Nah, pertanyaannya adalah, begitu ada kenceleng lewat, Anda lewatkan saja, nanti kalau ada rezeki lagi baru cemplungin, atau Anda langsung buka uang 100 itu Anda cemplungin. Oh, berat Mas. Walaupun itu 100.000 loh ya. Apalagi cobaan Anda menjadi seorang miliarder, punya hotel. Harganya 150 miliar hotelnya. Begitu ada konsep ini, saya tanya, Bapak, kita untung 10 miliar satu tahun ini. Bapak mau sedekah berapa? Kalau orang Islam ya paling enggak 250 juta Pak, 2,5%. Sanggup enggak? 250 jutanya dilepas. Besar Mas. Apalagi dia pakai perpuluhan 1M dilepas. Nah itu tidak terjadi pada mendiang Yakob Utama. 9M dilepas Mas. 1 cuma diambil untuk keluarganya. Ini sudah lebih Mas katanya. Saya belum pernah melihat orang seperti itu di Indonesia kecuali beliau. Sama 1 datuk yang punya Maya pada itu. Oh itu gila-gilaan kalau sedekah. Nah hartanya nggak apa-apa habis. Oke. Baik. Sahabat Sonora yang juga ingin berinteraksi silakan ya, bertanya sekali lagi di 0811 304 9800. Saya izin baca WA lagi dari Bapak Putra di Malang, juga bergabung pagi hari ini. Terima kasih Pak Putra mendengarkan di Malang. Saya setuju dengan Mas Andre tadi, belief ya. Kayaknya konsep ini bagus ya, menyentuh sisi religius. Tapi kalau masalah belief, nah kayaknya ini harus ada pelatihan khusus untuk membangun belief seseorang. Nah, monggo Pak Budi komentarnya. Awalnya saya juga seperti itu Pak. Jadi pertama yang sedekah subuh kalau kita orang Islam, kalau rekan-rekan kita Nasrani ada kolektor every single acara di gereja. Ya kita coba yang paling kecil mata uang 2.000 untuk saat ini, 2.000, 5.000, 2.000, 5.000 kita tingkatkan. Tapi tatkala Anda memiliki satu keyakinan, ya Tuhan, ya Allah, aku pengen jadi orang kaya ya Allah. Mudah-mudahan amal jari aku ini bisa kau lipat gandakan. Mas Andre percaya enggak kalau saya mengundang rekan-rekan untuk Zoom, susahnya luar biasa. Alasannya nggak ada waktu, alasan ini, alasan itu. Bisnis saya adalah jualan Zoom. Anda Zoom dengan saya, Anda harus bayar 500.000 per bulan untuk belajar bersama saya. Betapa sulitnya. Anda tahu yang saya lakukan? Cukup tengah malam saya ngaji, pagi sedekah subuh, ting, yang daftar udah banyak Mas. Amazing. Nah pada waktu saya memimpin hotel, itu yang saya lakukan. Tetapi seluruh sistem harus mengikuti. Jadi bukan cuma GM-nya. Marketing goib itu universe. Jadi kalau Anda punya perusahaan, perintahkan semua pegawai Anda untuk mendoakan perusahaan Anda atau hotel Anda. Gak percaya, sekarang Mbak Titi saja panggil itu pegawainya, kamu doain galeri ibu nggak supaya rame. Kalau dia kasir yang di depan, mungkin iya. Atau kalau di hotel, kalau dia marketing, mungkin iya, karena itu tugasnya dia. Tapi panggil anak housekeeping, panggil anak accounting. Emang mereka berdoa untuk hotel? Tidak. Naif kan, padahal mereka makan, hidup, nebeng di hotel tersebut. Tapi dia tidak pernah. Sekarang tanpa Mas Andri jawab,
Mas Andri mendoakan nggak Sonora supaya bisa tetap jaya, gaji bisa naik? Kembalikan lagi, saya nggak perlu jawaban sekarang, nggak usah. Dan kepada semua pendengar, apakah Anda, ini sahabat Sonora semua nih, apakah Anda mendoakan perusahaan Anda supaya perusahaannya lebih bagus, laris? Itu aja pertanyaan saya. Yang mendoakan biasanya hanya kepala, GM, marketing, yang lainnya enggak. Nah, kalau itu Anda generate, itu Anda sebarkan virus positif itu, positive vibes ini. Nah, buat komunitas-komunitas, kalau di Islam kita memiliki keyakinan kalau sholat duha itu ada sholat untuk meminta rezeki. Bikin mereka pada waktu duha bergantian untuk sholat duha. Oh, itu konsep paling keren, Mbak. Jadi kalau rekan-rekan yang Nasrani, bahkan dulu pada waktu saya jadi GM IJAS di Sanur Beach, rekan-rekan Hindu kalau pergi ke Lempuyang yang ada di Jawa Timur, Pak, saatnya kita mau berdoa ke Lempuyang, Pak. Just do it, semuanya saya biayai. Mobil semuanya udah bawa, berapa orang? That's belief. Baik. Apapun agamanya. Oke, sampai di situ aja dulu, sahabat Sonora. Kalau ini ada Pak Iqbal di Surabaya. Prinsip marketing yang Pak JS Budi sampaikan ini nggak bisa kalau dicerna pakai nalar. Kuncinya yakin aja bahwa yang kita kerjakan ini baik. Keep doing good. Dan saya selalu ingat pesan beliau, maksimalkan apa yang sudah dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. Terima kasih Pak Iqbal ya. Kemudian juga ada Ibu Putri. Ya, hari ini lumayan rame loh ya yang gabung. Kayaknya pada penasaran Pak dengan konsep yang Anda ajarkan ke kita ya Pak ya, marketing gaib. Ibu Putri bilangnya begini, alangkah lebih efektifnya konsep marketing gaib ini kalau sudah menjadi budaya kerja dalam sebuah organisasi korporasi. Karena kalau kita yang menjadi agent of change-nya sendirian untuk memberlakukan konsep ini, kayaknya berat dan sandungannya juga nggak bisa maksimal. Monggo komentar Bu Putri, Pak Budi. Tidak seperti itu. Yang penting adalah tektok top down. Jadi bukan bottom up. Pergerakan ini tidak bisa dilakukan dari bawah ke atas. Selalu dari atas ke bawah. Pada waktu saya jadi GM, saya perintahkan, selesai. Mereka melakukan semua. Nah, pada waktu saya menjadi konsultan hotel, saya duduk bersama ownernya. Oke, Mas, Anda minta berapa miliar keuntungan, saya bilang. Saya minta 10 miliar, Pak, keuntungan. Fine. Berapa sedekah yang Anda alokasikan? Anda orang Islam. 5%, Pak, double up. Oke, good. Jika tercapai 11%, 11 miliar, Anda kan lebih 1 miliar dari ekspektasi Anda. Anda apa-apakan pegawai Anda. Oh, saya nanti berikan acara-acara gini. Tidak. Itu gimmick. Mau saya, berani nggak nanti kalau dapat untung 11%, gaji pegawai Anda tambahkan 1 kali bulan gaji. Oh, nggak ada masalah, Pak. Oke, kalau 12 miliar, wah, dua kali, siap, Bapak. Segera informasikan kepada pegawaimu. Anda nanti tahu apa yang dilakukan oleh pegawai. Jadi pegawai begitu diinformasikan itu, dampaknya luar biasa. Mereka ada bagian yang neken kos, lama malam-malam itu lampu pada dimatiin, dikontrol. Semuanya pada concern kos. Sementara marketingnya fokus untuk mendapatkan hal yang besar. Dan pergerakan agama tadi, yang Nasrani saya kumpulin, yang Islam saya kumpulin. Saya sampaikan, Anda harus berdoa dengan konsep seperti ini. Iya, Pak. Setengah tahun kemudian, Pak, pergerakan sangat luar biasa. Dan itu terjadi, saya punya experience di tahun 2010.
ada hotel yang sudah tidak bisa bayar pegawai. Mereka hanya bisa bayar pegawai tanggal 70, tanggal 45, tanggal 60. Artinya 1 bulan itu kan tanggal 30 hari. Ini tanggal 50. Berarti bulan berikutnya 20 hari kemudian baru dibayar. Itu terjadi. Ownernya minta saya dan saya sampaikan seperti itu. Dan saya ke sana tiap Jumat malam dari Jakarta ke Padang. Minggu malam saya pulang. Saya minta waktu 6 bulan untuk beresin semuanya karena sudah terpuruk, uangnya nggak ada. 3 bulan udah selesai, Mas. Udah bisa bayar normal tanggal 25. Nah, komitmen itu yang perlu dilakukan bukan cuman owner, tapi semua pegawai, semua yang ada pada korporasi itu menjadikan ini sebagai corporate culture. Tadi yang ditanyakan Bu Putri. Permasalahannya adalah dengan adanya corporate culture ini, sulit Bapak? Tidak sulit. Asal top down. Karena perintah itu dari atas, Pak. Demikian sahabat Sonora dan Mas Andre ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih ya untuk komentar-komentar luar biasa. Artinya dari interaksi pendengar sahabat Sonora ini banyak yang penasaran nih Pak Budi untuk menerapkan konsep marketing goib ini ya. Tapi Pak Budi tadi udah menegaskan sahabat Sonora bahwa konsep ini harus diinisiatif oleh level top ya Pak ya, dari bisnis ya. Jadi kalau yang mendengarkan di Talkshow kali ini Anda adalah di level para karyawan, bolehlah Anda share link YouTube dari video percakapan ini ke bos Anda. Kalau bos Anda butuh memanggil Pak Budi untuk ke korporasinya, ke kantor Anda untuk melakukan training khusus, bisa ya Pak Budi ya? Siap ya Pak Budi? Iya, saya melakukan beberapa properti. Sekarang sudah ada 10 properti di bawah saya, Mas. Tadi ada salah satu Mas Iqbal. Terima kasih, dia adalah peserta didik saya pertama. Dan sampai lulus S2 dia punya perusahaan dan sekarang dia sedang fokus untuk membenahi hotel keluarganya yang di Jogja. Ya mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Saya sampaikan dengan konsep-konsep ini udah kok. Asalkan komitmen kita. Yang jadi masalah tatkala kita mendapatkan uang banyak, biasanya owner lupa mau beli mobil bagus, mau beli hotel lagi. Nah, ini masalah ini. Masalah itu. Nah, itu cobaan beliau itu, bukan kita. Oke, terima kasih. Baik. Menarik bahasan kita. Saya beralih ke Bu Titis karena waktu kita juga sangat mepet sekali. Bu Titis, kalau dari sudut pandang psikologi karyawan dan kapasitas serta kompetensi Anda menjadi seorang coaching pendampingan untuk para di dalam organisasi kerja, apakah memang ada korelasi atau relate kepasrahan konsep religiusitas yang tinggi dalam sebuah organisasi kerja ini membangun minat kerja yang tinggi secara psikis dalam organisasi kerja, daya fighting yang juga maksimal. Monggo silakan Bu Titis. Ya, terima kasih Mas Andre. Terima kasih Pak Budi, saya ikut menyimak gitu ya sebagai seorang profesional maupun selaku pengelola usaha gitu. Memang sepertinya kalau saya pribadi pun saat ini belum menerapkan ya. Di atas 50% tuh kayak ya itu memang butuh dorongan yang cukup. Iya, betul Pak. Gitu. Meskipun kita paham ya bagaimana itu akan bekerja dengan sangat baik gitu. Tapi ketika mau melakukan itu memang butuh kepercayaan yang tinggi. Nah, di satu sisi hubungannya apa gitu ketika misalnya owner sudah memiliki belief system yang kuat bahwa ini akan menjadi sesuatu yang jauh lebih baik untuk bersama, itu akan mempengaruhi semua timnya. Jadi gimana culture perusahaan itu terbentuk oleh owner, mau nggak mau. Makanya kenapa owner yang nggak hadir, dalam tanda kutip hadir secara pemikiran dan juga menciptakan culture, itu perusahaannya nggak bakal growing dengan bagus gitu. Yang misalnya hanya mandatory di level
CEO-nya atau direkturnya gitu. Owner wajib hadir. At least dia selalu memberikan suntikan-suntikan semangat gitu ya. Kemudian misalnya dapat inspirasi hari ini, insight yang saya dapatkan dari Pak Budi bahwa ya kita harus melakukan itu. Nah, kalau owner sudah punya satu decision bahwa dia melakukan, itu akan turun sampai ke bawah dan impact-nya apa? Yang tadinya semua tim bekerja berdasarkan on paper bahwa achieve segini maka sehari harus bertemu berapa klien, kemudian ya di breakdown gitu, akhirnya berserah pada sesuatu yang lebih besar, yaitu Tuhan. Nah, ketika berserah pada sesuatu yang lebih besar, itu geraknya lebih fleksibel gitu ya, lebih istilahnya kalau lebih superpower gitu ya, karena tahu bahwa senjata yang dimiliki tidak hanya senjata yang dipegang, tapi ada penguasa di belakang yang backup, yaitu kekuatan yang tidak terlihat, yaitu kekuatan Sang Maha Pencipta. Jadi Mas Andre dan juga sahabat Sonora, saya meyakini bahwa yang disampaikan Pak Budi, apabila kita berteguh menjalankannya, itu otomatis akan menyingkirkan permasalahan-permasalahan kecil. Ya, ini yang kadang nggak ngeh gitu ya. Owner sibuk menyelesaikan masalah kecil seperti konflik internal gitu ya. Gimana turnover orang kok keluar masuk. Tapi ketika dia sudah punya senjata yang cukup besar bahwa ini loh perusahaan kita jangankan ngurusin kamu karyawan yang bandel, yang bolos, yang suka mainin fraud ya di usaha gitu ya, di di keuangan, di gudang berantakan gitu. Jangankan kamu memilih memainkan hal-hal kecil untuk membuang atau mengalirkan keuangan perusahaan ke nilai-nilai yang besar, ke nilai yang kebaikan pun kita lakukan kok. Gitu. Nah, otomatis itu akan menghilangkan hal-hal yang negatif. Jadi sangat perlu untuk kita lakukan gitu, Mas Andre dan sahabat Sonora juga. Pak Budi, jikalau ada sahabat Sonora yang ingin ngobrol lebih intens dengan Pak Budi, ini bisa menghubungi kemana Pak Budi? Pertama yang paling gampang lewat LinkedIn saya. Di link ini itu ada JS Budi, the writer of marketing Goib. Itu sudah di statement. Baik. Saya ada follower 23.000 lebih lah, 23.500 di member saya itu. Dan mereka adalah peserta, bukan peserta ya, mereka adalah profesional di bidang hospitality. Baik. Tinggal mayoritas. Di googling atau ke ya. nomor telepon saya boleh lah 0813 99 45 2100. Atau yang paling gampang lagi, yang paling mudah diingat 0851 8282 8181. Baik. Nah, itu. Bu Titis, di tempat Anda apa nih yang bisa dimanfaatkan oleh sahabat Sonora? Adakah bentuk pelatihan dalam waktu dekat atau kelas yang bisa diinformasikan agenda dari rekan-rekan Titis Tata High Performance Coaching? Ya, terima kasih Mas Andre. Jadi sahabat Sonora, di Titis Tata High Performance Coaching ini lebih ke personal ya. Jadi kalau tadi konsep besarnya sudah diberikan Pak Budi, nah how to menyiapkan batin untuk siap menjadi seseorang yang jauh lebih besar, itu bisa ada pelatihan-pelatihan kecil. Dan kami juga untuk corporate, mungkin juga bersama Pak Budi, nanti saya berkolaborasi dengan beliau, kami bisa hadir di perusahaan Bapak Ibu untuk memberikan pelatihan untuk menguatkan di sisi religi tentang bagaimana kesuksesan itu sangat berkait erat dengan keyakinan pada Sang Maha Pencipta. Seperti itu Mas Andre. Kemana aksesnya? Menghubungi IG ya? Mas Andre? Bisa Instagram ya? DM? Ya, bisa melalui Instagram atau sosial media kita di @titistata_official. Baik. Ini lagi mau harap sesuatu yang baru sama Mas Pak Budi ini. Wah, keren ya. Semoga lancar. Mas Andre? Iya, Pak Budi. Mas Andre dan sahabat Sonora, tadi disampaikan oleh Bu Titis bahwa Indonesia off gitu 7 juta. Sementara Jepang membutuhkan 9 juta tenaga kerja dari luar negeri. Kenapa? Karena di sana orang pada tua semua. Dan generasi muda Jepang sudah lost. Baik. Di sana ada 2 juta rumah nganggur, diambil sama negara. Iya, betul. Dijual sampai
Betul. 10 jutaan rumah-rumah mewah karena memang nggak ada orang. Nah, saya bersama TBS dan Pepabri yang dipimpin oleh Pak Agung Gumelar sedang mendesain pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Jepang secara masif di bidang konstruksi, kemudian pertanian, dan perhotelan. Insya Allah mulai dari 2 minggu yang akan datang akan saya rilis pengumumannya yang dipelopori oleh Pepabri. Baik. Kenapa menggunakan Pepabri? Agar khalayak paham bahwa ini bukan hoax. Kemudian PJTKI-nya bukan abal-abal. Yang banyak itu kan pemuda-pemuda ini tersesat, ikut, kemudian nggak berangkat, uangnya habis, hilang, dan lain-lain. Nah, saya menggunakan jalur dari Pepabri, ya karena mereka kredibel aja. Kalau Pepabri ada 3 angkatan dan Polri di situ yang akan memberangkatkan. Insya Allah tidak ada halangan di jalan. Semoga semuanya bisa berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Pak Budi, Bu Titis, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu bergabung dengan Sonora pagi hari ini ya. Terima kasih banyak dari Jakarta, dari Bali bergabung pagi hari ini di program Community Corner. Sukses selalu untuk Anda berdua. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik sahabat Sonora, sampai di sini persamaan kita di program Community Corner. Jangan kemana-mana, tetap di Sonora FM. Sebentar lagi akan ada Vina Putri yang menemani Anda di program Bangga Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.